Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jika ada satu nikmat yang Allah karuniakan kepada kita yang menunjukkan keutamaan dan keistimewaan dari sang penerima nikmat, maka itulah nikmat ilmu. Banyak orang menganggap kebaikan itu ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya jabatan yang tinggi. Sebagian yang lain memandang kebaikan itu ketika Allah titipkan untuknya harta yang banyak. Namun sejarah mencatat bagi kita semua berapa banyak Allah berikan kuasa, berikan jabatan baik kepada hamba yang dicintainya, sebagaimana jabatan dan kekuasaan juga diberikan kepada hamba yang tak dicintainya. Sebagaimana Sulaiman diangkat Allah jadi raja, Daud sebagai penguasa, tapi Allah juga berikan kekayaan, berikan kekuasaan pada Namrud. Allah berikan kekuasaan juga pada Fir'aun. Begitu juga Allah memberikan harta baik kepada hamba yang dicintainya, sebagaimana harta juga Allah berikan kepada hamba yang tak dicintainya. Jadi ketika seorang punya harta, itu tidaklah menjadi ukuran Allah memuliakan saya. Kenapa? Sebagaimana Allah berikan harta yang banyak pada Sulaiman, Allah juga berikan harta yang banyak pada Qarun. Maka harta bukan jadi ukuran bagaimana apakah seorang itu Allah Subhanahu wa taala dengan titipan yang diberikannya betul-betul mencintai hambanya. Namun jamaah rahimakumullah, berbeda kasusnya dengan nikmat ilmu. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Muhammad, Allah ajarkan kepadamu apa-apa yang tak kau ketahui sebelumnya, maka dengan nikmat itu keutamaan Allah kepadamu begitu besar. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan berikan nikmat ilmu kecuali hanya kepada para hamba yang dicintainya. Makanya dalam sebuah hadis, may yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya semangat untuk terus memperdalam ilmu agamanya. Jamaah rahimakumullah, realitanya ilmu merupakan sebab yang paling pokok dan utama menghantarkan seseorang mengenal Tuhannya. Karenanya dalam Islam tidak ada kewajiban pertama dalam beragama seperti menuntut ilmu. Ayat pertama kali turun justru iqra, bukan u'bud, baca, bukan ibadah. Karena ibadah pun tanpa didasarkan pada ilmu tidak membuat seorang hamba makin dekat dengan Tuhannya. Kenapa kau begini? Ku tengok ayah makku begini, aku ikut aja. Ini bukanlah ibadah sebagaimana yang Allah harapkan. Tetapi ibadah yang sebenarnya, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah lewat proses pembelajaran yang mendalam, lewat proses menuntut ilmu yang panjang, tidak ada yang paling menentukan di alam semesta ini
Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang dicapai, tidak ada yang diraih, kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dan mengkehendaki itu dapat untuk kita capai dan peroleh. Maka dari itu lahirlah rumusan dalam kajian akidah, awwaluddin ma'rifatullah. Kewajiban pertama dalam beragama adalah kewajiban belajar yang bisa mengantarkan kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, tidak ada satupun doa yang ma'zur dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi meminta untuk ditambahkan kepadanya rezeki dan nikmat sebagaimana Nabi bermohon kepada Allah agar dia ditambahkan ilmu. Nabi enggak berdoa, ya Allah tambahkanlah duitku, ya Allah tambahkanlah otoritasku, ya Allah tambahkanlah jabatanku. Tidak pernah ada doa yang ma'zur dari Rasulullah, tapi diabadikan. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakan Muhammad, berdoalah kau kepada Allah, ya Allah tambahkanlah untukku ilmu. Kenapa? Karena segala apa yang bertambah dalam kehidupan kita, bertambah uang, bertambah harta, bertambah jabatan, justru pertambahan segala atribut ini membuat kita makin sibuk untuk menjaganya. Jangan kira Bapak Ibu makin sedikit duit makin kurang pikiran. Makin banyak uang makin pikiran ya. Kalau tahu dirjen pajak kayak mana nih. Ya kadang-kadang makin banyak harta dan aset makin banyak pikiran kita. Tapi jamaah rahimakumullah, sebaliknya. Dikatakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kalau bertambah bagimu ilmu, al-ilmu yahrusuk wa anta tahrusul mal. Setiap kali ilmu bertambah, justru ilmu yang bertambah itu yang akan menjagamu. Ilmu yang bertambah, tiap pekan ada pengajian bertambah ilmu. Tiap hari kita baca informasi baru bertambah ilmu. Setiap kali bertambah ilmu, pengetahuan-pengetahuan yang kita kumpulkan ini akan melindungi kita, memelihara kita. Kenapa? Baca dia, oh ini rupanya banyak investasi bodong ini. Oh, baca lagi, oh rupanya banyak korban pinjol. Setiap kali bertambah ilmu, pengetahuan itu melindungi kita untuk tidak jatuh sebagaimana pengalaman orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi sebaliknya, wa anta tahrusul mal. Setiap kali harta bertambah, justru kita makin pening dan bingung macam manalah nyimpan uang ini. Jamaah rahimakumullah. Walaupun demikian, ada satu poin yang cukup menarik di mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan pada kita sebuah doa. Doa ini salah satu bentuknya apa? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala bentuk ilmu yang enggak bermanfaat. Jadi walaupun kita disuruh untuk terus mencari ilmu, dikecualikan dari ilmu yang perlu untuk kita cari ini adalah segala ilmu yang enggak bermanfaat. Kenapa? Saya selalu katakan Bapak Ibu, umur manusia sepanjang apapun hanya cukup untuk belajar yang benar. Umur manusia enggak cukup untuk belajar yang salah. Kenapa? Jumlah yang salah itu enggak terhitung. Tapi kalau orang tahu yang benar, otomatis dia tahu mana yang salah. Maka ilmu ini, ilmu yang menuntun kita untuk mengenal mana yang benar adalah ilmu yang bermanfaat.
Sebaliknya, ilmu yang tak memberikan pertambahannya untuk kita, membuat kita lebih tahu mana yang benar, maka ilmu itu ilmu yang tak bermanfaat. Nah, di pagi hari yang berbahagia ini kita akan mengkaji beberapa bentuk ilmu-ilmu yang gak bermanfaat, ilmu yang tercela, sebagaimana yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Yang pertama, jamaah rahimakumullah, ilmu yang tercela di dalam Islam atau ilmu yang tak bermanfaat, itulah yang disebut dengan ilmu yang membawa malapetaka dan mudarat. Apa ilmu itu? Inilah ilmu yang disebut dengan ilmu sihir. Yang namanya orang belajar sihir ujungnya nyesal. Yang namanya orang belajar sihir lebih banyak mudaratnya untuk dirinya daripada kebermanfaatan bagi dirinya dan keluarganya. Maka dari itu, kalau kita lihat, selalu Al-Quran menyuruh kita untuk mempelajari sesuatu yang menghasilkan hal yang positif dan kebaikan. Sedangkan ilmu sihir ini justru sebaliknya. Bagaimana ilmu ini sejak awal kelahirannya senantiasa digunakan untuk merusak, bahkan memperkeruh hubungan antar sesama manusia. Makanya kalau kita lihat surah Al-Baqarah ayat 102, Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini menceritakan kepada kita asal muasal sihir. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Ayat ini menceritakan mereka orang-orang kafir mengikuti apa yang dibacakan setan kepada Sulaiman, karena dianggap dalam sejarah Sulaiman ini orang yang pertama mengajarkan sihir. Apa yang ditulis dalam kitab-kitab suci yang telah diselewengkan isinya, dalam Taurat digambarkan bagaimana Sulaiman ini punya cincin yang dengannya dia memiliki sihir, begitu dan sebagainya. Tapi Allah katakan di sini, wa ma kafara Sulaiman. Sungguh Sulaiman itu bukan sihir, karena yang dimiliki Sulaiman adalah mukjizat. Mukjizat berbeda dengan sihir. Sihir mungkin dipelajari, mukjizat tak mungkin dipelajari. Mukjizat murni pemberian Allah untuk menunjukkan kebenaran seseorang yang menerimanya sebagai utusan Allah. Maka dari itu digambarkan, sebenarnya kalau ditarik lebih panjang, sejarah tentang sihir ini dimulai dari kota Babilonia. Kalau cerita Babilonia berarti sekarang itu wilayah Irak. Digambarkan dalam ayat ini, Allah dulu turunkan dua malaikat, yang satu namanya Harut, yang lain namanya Marut. Keduanya mengajarkan kepada orang sihir sambil mengatakan, ini yang kuajarkan pada kalian sihir, hati-hati kalian sama sihir ini. Bahkan disebutkan dalam ayat ini, apa dampak buruk yang dapat ditimbulkan sihir? Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Gara-gara sihir
bisa rusak hubungan suami istri. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Dan sihir itu tidak dapat mendatangkan mudarat kepada siapapun kecuali dengan izin Allah. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka belajar yang membawa mudarat dan tidak membawa manfaat sedikit pun. Jadi ini ilmu pertama. Ketika kita berminta kepada Allah, ya Allah jauhkanlah aku dari ilmu yang tak bermanfaat, maka kita minta agar dilindungi dengan ilmu dari ilmu sihir. Walaupun kadang-kadang orang bilang ini sihirnya sihir putih, ini bukan sihir hitam. Itulah pandainya setan. Ya, yang namanya sihir sama aja. Mau sihir putih, mau sihir biru, mau sihir apapun dia. Tapi bagaimana kemudian syaitan itu dapat mengelabui manusia untuk supaya kita terlibat dengan sihir tersebut yang pada akhirnya dapat merusak akidah kita. Jamaah rahimakumullah, kita melihat dalam sebuah hadis digambarkan iblis, raja syaitan, berada di atas singgasananya di tengah lautan. Ketika itu setan-setan kecil datang melapor, aku sudah buat si fulan tak solat. Iblis mengatakan biasa itu. Datang lagi yang lain, aku sudah buat si fulan berkelahi dengan saudaranya. Biasa itu. Datang setan yang ketiga, dia melapor, aku sudah buat si fulan bercerai dengan istrinya. Maka Raja Iblis pun kemudian berkata, itu baru pengikutku sini, duduk di sebelahku. Jadi salah satu prinsip paling penting dalam kerja iblis, bagaimana agar bukan hanya seorang itu rusak hubungan dengan Allah lewat sihir, tapi juga bagaimana ya, kadang-kadang dibuatlah pada diri seorang itu prasangka, suamiku dah tak sayang lagi sama aku. Akhirnya apa? Dia pakai cara-cara yang tak betul. Pergilah ke tempat yang disebut orang pintar, padahal dia orang bodoh. Datanglah ke dukun A, ke dukun B. Ini macam mana supaya suamiku ini lengket sama aku kayak perangku, katanya. Ya, diajarkanlah kau buat gini, buat begini, buat begini. Nah, ini termasuk di antara, jangan kita menyangka ketika seorang terlibat dengan segala bentuk sihir, justru itu akan mendatangkan kebaikan. Ya, jadi selalu orang-orang yang terlibat dengan sihir, bahkan penyihir itu sendiri, waqad ya, wa ma aflah, tidak akan pernah beruntung orang yang terlibat dengan ilmu sihir. Nah, jamaah rahimakumullah, para ulama menganggap bagian dari ilmu sihir atau ilmu yang tidak bermanfaat yang perlu untuk dijauhi, ini apa yang disebut dengan ilmu astrologi. Jadi ada astronomi, ada astrologi. Astrologi inilah zodiak. Ini kau lahir apa ini? Bulan berapa? Oh, berarti engkau Pisces. Engkau Sagittarius. Coba kita tengok dulu. Nampaknya rezekimu agak seret bulan ini, katanya. Percaya dia. Oh, janganlah buka usaha bulan ini. Kenapa? Aku tahu urus ini. Bulan ini agak bagus rezekiku, katanya. Percaya dia dengan ini. Maka ini adalah sesungguhnya bagian dari ilmu yang gak bermanfaat. Nah, di sini kalau kita melihat, ya, berbeda. Ilmu astrologi itu ilmu yang mempelajari tentang gerakan benda-benda langit yang kemudian diyakini punya keterkaitan dengan nasib manusia. Nah, sampai di tengah masyarakat Arab jahiliyah dulu, kalau sudah masuk bulan Safar, itu orang-orang Arab rata-rata pesimis. Katanya, jangan kau kawin bulan Safar, itu bulan panas, nanti tak lama dengan istrimu. Jangan kau mulai usaha di bulan Safar, nanti usahamu bangkrut, katanya. Jangan kau masuk rumah baru di bulan Safar. Nah, ini kaitan hal-hal yang tidak berdasar. Artinya apa? Baca pun kita di majalah atau di koran, ini ilmu yang gak ada manfaatnya. Kenapa? Justru membuat orang
hidupnya dipenuhi ketakutan dan pesimisme. Ya, jadi agama Islam justru mengajarkan kepada kita untuk senantiasa ya bagaimana kita ini hidup dengan optimis, meyakini tidak ada yang paling menentukan kecuali Allah. Ya, bukan kemudian nasib kita dipengaruhi pergerakan bintang A atau bintang B atau masuk bulan A atau bulan B sehingga itu berpengaruh kepada capaian dan apa yang kita peroleh. Jamaah rahimakumullah. Yang kedua, termasuk ilmu yang tak bermanfaat, ilmu yang disembunyikan pemiliknya dan tidak diajarkan kepada orang banyak. Ada ungkapan zakat ilmu adalah mengajarkannya. Jadi orang belajar bagaimana supaya ilmunya berkah. Ya ajarkan kepada orang. Dia punya skill menjahit, ajarkan sama orang. Justru ketika kita mengajarkan kepada orang lain apa yang kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan lewat ilmu yang kita ajarkan. Bagi para pendidik, cara terbaik mengajarkan, memelihara ilmu adalah dengan mengajarkannya. Apa yang tak kita ajarkan lama-lama lupa kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyinggung di surah Al-Baqarah ayat 146. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Ayat ini turun untuk mengecam orang-orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi dikecam? Sifat Nabi Muhammad yang detail sudah ada dalam Taurat. Gimana perawakannya, gimana akhlaknya, gimana sifatnya, di mana dia diutus. Udah ada detail. Bahkan dengan membaca isi Taurat itu, mereka kenal Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tidak ada pengetahuan yang lebih dalam melebihi pengetahuan orang tua tentang anaknya. Artinya apa? Ilmu mereka yang seharusnya mengantarkan mereka untuk beriman pada Nabi Muhammad udah cukup. Udah kenal dengan Nabi. Tapi apa? Dikatakan wa inna fariqam minhum layaktumunal haq. Namun sebaliknya mereka justru memilih, yuk kita sembunyikan ilmu ini. Bahaya kalau tahu orang. Nanti semuanya masuk Islam. Nanti semuanya menjadi pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ya, kadang-kadang ada juga begitu. Zaman sekarang ada orang, aku cari ilmu ini mahal nih bayarnya. Banyak orang tak mau mengajarkan ilmu, takut dia nanti orang pandai dia terbuang. Ini banyak di dunia kerja. Saya ya lihat dulu waktu saya sekolah SMA di Qatar, itu banyak orang-orang kita kerja di sektor gas di sana. X dari PT Aru dan sebagainya. Ada juga pegawai dari India. Ya, orang kita asal dapat jabatan diajarkan untuk orang Arab nih caranya begini jadi fireman, begini jadi di pabrik. Sehingga ilmu itu cepat dikuasai. Karena ada dikuasai, akhirnya apa? Nggak diperpanjang lagi kontraknya. Ya, sebaliknya yang India ini tak mengajari dia, biar dia bodoh seterusnya ini katanya. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Tujuannya supaya dia dikontrak terus, karena nggak ada orang ahli di bidang itu. Namun jamaah rahimakumullah, kalau ada orang berprinsip seperti ini, maka akan datang suatu masa ilmu itu pun akan punah. Justru cara terbaik bagaimana memelihara ilmu dengan mengajarkannya. Jangan disembunyikan ilmu itu. Ya, walaupun dalam Islam ya ada orang bertanya, boleh nggak ambil honor atas mengajar? Apalagi yang diajarkan Quran dan lain sebagainya. Prinsip ada yang mengatakan ilmu fardu ain dasarnya tak boleh dikasih tarif. Ilmu fardu ain apa? Ngajari orang cara wudu, cara baca Quran, cara sholat, ya,
ilmu-ilmu fardu ain. Tapi ilmu fardu kifayah ini dibolehkan untuk meminta tarif. Karena tidak semua orang juga kemudian menggeluti ilmu itu. Tetapi ilmu yang tidak diajarkan kepada orang lain itu masuk kepada ilmu yang tak bermanfaat. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah, ilmu yang tak bermanfaat adalah ilmu yang tak diamalkan oleh orang yang mengetahuinya. Tahu dia ilmunya? Tahu. Tapi ketika dalam tataran praktek, dia pun tak mengamalkan. Dan ini salah satu sebab Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, ta'allamul fara'idha wa'allimuhan nas fa innaha nisful ilm wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Pelajarilah ilmu faraid, pelajarilah ilmu tata cara membagi warisan. Sesungguhnya ilmu itu setengah ilmu, dan ilmu ini akan dilupakan, kata Rasul. Dan ilmu faraid adalah ilmu pertama dari ilmu keislaman yang akan dicabut dari umatku. Kenapa dikatakan ilmu faraid ini akan dilupakan? Karena yang tahu pun nggak praktekkan juga. Yang tahu pun dia, sudahlah. Ada wasiat nih bagi rata, ya udah kita bagi rata aja lah. Tahu dia bahwasanya ada ketentuan dalam membagi. Tapi kalau orang yang tahu pun tak mengamalkannya, apa yang terjadi? Ilmu itu akan punah. Maka dikatakan inilah ilmu pertama yang akan hilang dari muka bumi. Jamaah rahimakumullah. Ada ilmu yang keempat, ilmu material yang bertentangan dengan ilmu kenabian. Apa maksudnya ini? Kita lihat Nabi Muhammad SAW sebagai seorang nabi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu ini datangnya dari Allah. Apakah wahyunya dalam bentuk Quran? Apakah wahyunya dalam bentuk hadis Nabi? Namun yang terjadi, tak jarang muncul sekarang ilmu-ilmu material yang sifatnya apa? Menyelisihi isi wahyu. Orang mulai mengatakan tak betul ayat ini, bertentangan dengan penemuan terbaru. Tak betul hadis ini, sudah bertentangan dengan fakta-fakta ilmiah. Padahal itu baru teori ilmiah. Yang akan datang suatu masa dia akan dibatalkan oleh teori lain dan fakta-fakta yang sebenarnya. Nah, ketika seorang belajar sesuatu, kita memang dalam Islam, Quran dan hadis bukanlah kita katakan sumber ilmu. Dalam pengertian semua ilmu harus dari Quran dan hadis. Ada ilmu di luar Quran dan hadis. Tapi dalam Islam, Quran dan hadis adalah standar ilmu. Pengertian standar apa? Apapun ilmu yang kau dapatkan, timbang dia. Ada nggak isinya bertentangan? Karena Quran dan hadis ini bukan sumber ilmu pengetahuan yang bertentangan dengan fakta ilmiah. Justru tidak, sebaliknya. Kenapalah lahir paham sekuler di barat? Di abad pertengahan, berapa banyak ilmuwan dihukum dewan gereja. Kenapa? Karena mereka menemukan sesuatu jelas berkontradiksi dengan isi Bible. Galileo Galilei, penemu teleskop, dia bilang gak betul nih Injil nih, Bible nih. Kenapa? Bible mengatakan bumi pusat tata surya. Aku menemukan dengan teleskopku bahwasanya matahari pusat tata surya. Akhirnya karena dianggap melawan ajaran gereja, maka dia pun dihukum, dibakar di laboratoriumnya sendiri. Sehingga inilah yang mendorong para kaum cerdik pandai kemudian apa? Membenci agama. Agama ini menjadi penghalang untuk ilmu pengetahuan. Sehingga orang disuruh milih
kau milih ilmu atau pilih agama. Yang pilih agama maka dianggap dia tak percaya ilmu. Sedangkan yang memilih ilmu dianggap harus kau pisahkan antara urusan agama dengan urusan dunia. Nah, disinilah jamaah rahimakumullah, bagaimana Islam mengajarkan pada kita antara ilmu dunia dan ilmu akhirat, dua hal yang saling melengkapi. Yang kelima, ilmu tentang zahir kehidupan dunia yang membuat kita lupa tentang akhirat. Karena ujung dari ilmu itu apa? Harus ingatkan kita kepada Allah. Semua ilmu yang membuat kita lupa sama Allah itu bukan ilmu yang bermanfaat. Makanya kalau kita lihat, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya tahu tampilan luar dari dunia, tapi mereka tak paham tentang esensi tujuan kehidupan dunia. Nah, maka dari itu, ilmu yang demikian yang membuat kita lupa dan lalai kepada Allah termasuk ilmu yang tak bermanfaat. Yang keenam, ilmu yang tak bermanfaat adalah ilmu yang membuat orang yang mencarinya besar kepala dengan harta dan kekuasaannya. Ini banyak ilmu-ilmu sekarang yang membuat orang justru tertutup dari hakikat. Ada buku yang banyak menjadi rujukan para politikus pragmatis zaman sekarang. Ditulis oleh Machiavelli, The Prince. Judul buku itu Pangeran. Isinya apa? Semua cara-cara kotor supaya kau bisa pertahankan kekuasaanmu. Karena prinsip yang dia pakai, tujuan menghalalkan segala cara. Selama tujuanmu ada, semua cara legal tak legal boleh kau buat. Yang penting kau sampai pada tujuan. Nah, ilmu-ilmu seperti ini tanpa kita sadari itu banyak juga dipraktikkan semua orang. Gimana supaya terpilih, halalkan segala cara. Bagaimana agar bisa nyambung periode, halalkan segala cara. Bagaimana bisa memadamkan gelombang perlawanan, halalkan segala cara. Nah, ini menurut kacamata dunia, mantap kali dia berkuasa terus. Tapi dalam pandangan agama, ini ilmu yang gak bermanfaat. Kenapa? Karena ilmu inilah yang justru akan menimbulkan penyesalan terbesar bagi yang bersangkutan ketika dia harus mempertanggungjawabkan segalanya di hadapan Allah. Jamaah rahimakumullah. Dan yang terakhir, ilmu yang tak bermanfaat adalah ilmu yang dapat mengakibatkan lahirnya perselisihan dan saling dengki antar sesama. Logikanya, jamaah rahimakumullah, orang berselisih disebabkan sebagiannya karena kurang informasi. Si A nggak tahu, si B tahu. Begitu kita ajarkan apa yang tak diketahui oleh si B, maka kemudian mereka pun kompak. Karena tidak jarang perselisihan itu disebabkan oleh kurangnya informasi. Tetapi kalau orang sudah diberikan ilmu, tapi ilmu itu tak mencegah dia untuk tidak bersengketa dan berselisih, maka di saat itu ilmu itu dianggap tak ada gunanya. Jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala mengatakan dulu manusia itu satu yang padu, kemudian Allah utus para nabi dan rasul, akhirnya mereka berselisih. Ada yang beriman, ada yang tak beriman. Nah, yang tak beriman ini diajarkan pun ilmu yang benar, tetap tak mau beriman. Kenapa? Karena bukan problematika sengketa yang terjadi karena kurangnya ilmu, tapi lebih disebabkan pada penyakit-penyakit hati. Ada dengki, ada iri, ada sombong. Ini yang menyebabkan.
Maka dari itu kalau kita melihat, bahkan Al-Quranul Karim selalu mengingatkan pada kita, salah satu cara yang digunakan oleh penguasa untuk dapat terus mempertahankan kekuasaannya adalah dengan mengadu domba dan memecah belah, bahkan di tengah kalangan intelektual. Sekelompok aliansi guru besar protes, nggak boleh nih, dibuat lagi ada aliansi tandingan. Enggak, kami setuju kok ini. Ya. Sekarang apa yang tidak dualisme? Partai dah dualisme. Ada beberapa ormas dah dualisme kepengurusan. Ya. Tinggal negara yang dualisme ini. Kenapa? Karena ilmu yang dipakai adalah ilmu yang memang menyebabkan lahirnya perpecahan. Maka dari itu, disinilah penting bagi kita. Di era munculnya banyak fitnah, kita hendaknya selalu bermohon kepada Allah diberikan ilmu yang membuat kita mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kau bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan pada dirimu kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan itulah ilmu yang sangat kita butuhkan, khususnya di momen-momen seperti ini. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.